Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan M. Akbar dari kelas 11 IPA 5. Saya di sini ingin paparan tentang tokoh organisasi-organisasi modern pada masa Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap keadaan yang terjadi saat itu, di mana Indonesia berada alam penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Keadaan ini akhirnya melahirkan beberapa organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, antara lain yang pertama, Organisasi Budi Utomo (BU). Pada tahun 1906, masa Ngebahe Wahidin Sudirhusodo merintis mengadakan kampanye menghimpun dana pelajar studi fund di kalangan priai di Pulau Jawa. Upaya Dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia. Pada mulanya, Budi Utomo bukanlah seorang partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak persekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober sampai 5 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri beberapa cabang, yaitu Bogor, Bandung, Jogja 1, Jogja 2, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Dalam kongres yang pertama berhasil diputuskan beberapa hal berikut. 1. Membatasi jangkauan geraknya kepada produk Jawa dan Madura. 2. Tidak melibatkan diri dalam politik. 3. Bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya. 4. Menyusun pengguna besar organisasi yang diketuai oleh R.T. Trisutomo. Yang kelima, merumuskan tujuan utama Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. Terpilihnya R.T. Tritokusomo yang seorang bupati sebagai ketua rupanya dimaksudkan agar lebih memberikan kekuatan pada Budi Utomo. Kedudukan bupati memberi dampak positif dalam rangka menggalang dana dan keanggotaan dari Budi Utomo. Untuk usaha memantapkan keberadaan Budi Utomo, diusahakan untuk segera mendapatkan badan hukum dari pemerintah Belanda. Hal ini terrealisasi pada tanggal 28 Desember 1909. Anggaran dasar Budi Utomo disahkan. Dalam perkembangannya di tubuh Budi Utomo muncul dua aliran berikut. Yang ke-1, pihak kanan berkendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Yang kedua, pihak kiri yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda, berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan akibat gerakan Budi Utomo semakin lamban. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo. 1. Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk umumnya. Yang kedua, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menonjolnya kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Ketika meletus Perang Dunia I tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik. Berikut ini beberapa bentuk peran politik Budi Utomo. Yang pertama, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Yang kedua, menyokong gagasan wajib militer pribumi. Yang ketiga, mengirimkan komite Indie Weerbaar ke Belanda untuk pertahanan Hindia. Yang keempat, ikut penduduk dalam Volksraad, Dewan Rakyat. Yang kelima, membentuk komite nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Budi Utomo mampu menerbitkan majalah bulanan Goero, desa yang memiliki kiprah masih terbatas di kalangan produk pribumi. Sejalan dengan kemerosotan, aktivitas dan dukungan pribumi pada Budi Utomo, maka pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam partai
Indonesia Raya, Parindra. Sejak itu, BU tersebut mengalami kemerosotan dan mundur di area politik. Sarekat Islam (SI). Pada mulanya, Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di Kota Solo oleh Haji Saman Hudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah koperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah Panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup perdagangan, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang cukup banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912 SDI diubah menjadi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O.S. Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah: yang pertama, perlawanan terhadap para pedagang perantara penyalur oleh orang Cina. Yang kedua, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatan dan membuat front melawan sebuah penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan anggaran dasarnya adalah: yang pertama, mengembangkan jiwa berdagang. Yang kedua, memberi bantuan kepada anggota yang mengalami kesukaran. Yang ketiga, memajukan pengajaran dari semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putra. Yang keempat, menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam. SI di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto tidak diberi badan hukum. Ironisnya, yang mendapat pengakuan pemerintah kolonial Belanda, Gubernur Jenderal Idenburg, justru cabang-cabang SI yang ada di daerah. Ini suatu taktik pemerintah kolonial Belanda dalam memecah belah persatuan SI. Bayangan perpecahan muncul dari perdagangan yang berada antara H.O.S. Cokroaminoto dengan semua mengenai kapitalisme. Menurut Samaun, yang memiliki pandangan sosialis, bergandeng dengan kapitalis adalah haram. Dalam Kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain, terutama yang beraliran komunis. Akhirnya SI pecah menjadi dua, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih yang terdapat berlandaskan nasionalisme dan Islam dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Suryo Pranoto yang berpusat di Yogyakarta. SI Merah yang berhaluan sosialisme kiri komunis dipimpin oleh Samaun yang berpusat di Semarang. Dalam kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara itu, si sosialis atau komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat (SR), yang merupakan penduduk kuat Partai Komunis Indonesia (PKI). Indice Partis (IP). IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh tiga serangka, yaitu IFI Dues Dekker, Dr. Cipto Mangkususumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dimaksud untuk menggantikan Indisbond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan yang terjadi di migrasi. Himpunan dan Manifesto Politik. Pada tahun 1908, di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Institut Peregins. Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sultan Kesayangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Pada mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R. Padji Susrokantono, Gondo Winoto, Notiningrat, Abdur Rifai, Rajiman Wedi Dodiningrat, dan Brentel. Tujuan dibentuknya Institut Peringin adalah untuk memajukan kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Kedatangan tokoh-tokoh Indistes Partis seperti Cipto Mangkusumo dan Suwardi Suryaningrat sangat mempengaruhi perkembangan Institut Peringin masuk konsep India bebas dari Belanda dalam pembentukan negara Hindia yang diperintahkan oleh rakyatnya sendiri. Perasaan anti kolonialisme semakin menonjol setelah ada urusan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang kebebasan dalam menentukan nasib sendiri pada negara-negara terjajah. The Right of Self-Determination. Dalam upaya berkiprah lebih jauh, organisasi ini memilih media komunikasi yang berupa majalah Hindia Putra. Pada rapat umum bulan Januari 1923, Iwa Kusumasumantri sebagai ketua baru memberi penjelasan bahwa organisasi yang sudah dibenahi ini mempunyai 3 asas pokok yang disebut juga manifesto politik, yaitu: yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. Yang kedua, agar dapat menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Dan yang ketiga, dengan tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu.
Kegiatan Intis Peringin semakin tegas dan radikal dan telah berkembang ke arah politik. Sejalan dengan semakin meluasnya pemakaian nama Indonesiasis, dirasa perlu untuk mengubah nama organisasi menjadi Indonesiasis Peregins. Pada tahun 1924, majalah India Putra pun ikut merubah nama menjadi Indonesia Merdeka melalui rapat pada tanggal 3 Februari 1925. Akhirnya Indonesiasis Peringin diganti menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawakan oleh Sandblad. Ia bersama teman-temannya seperti Brandesters, H.W. Dekker, dan P. Bergsma mendirikan Indis Sosial Demokratis Peringin (ISDV) di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Samaun Alimin, dan lainnya. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan inspirasi dalam tubuh Serikat Islam. Inspirasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut. 1. Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang Serikat Islam lokal. Yang kedua, adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang menangkap anggota ISDV harus keluar dari SI. Akibatnya, SI terpecah menjadi SI merah dan SI putih. Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI semakin besar. PKI berkembang semakin besar. PKI berkembang pesat. Berikut ini adalah beberapa faktor menyebabkan PKI berkembang pesat. 1. Propagandanya yang sangat menarik. 2. Memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan. Yang ketiga, pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai lain. Yang keempat, sikap yang tegas terhadap pemerintah kolonial dan kapitalis. Yang kelima, di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa menggantikan Ratu Adil. Partai Nasional Indonesia (PNI). Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional yang berawal dari studi klub. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 14 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemini Studi Club. Lahirnya PNI juga di latar belakangi oleh situasi sosiopolitik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir Soekarno, Dr. Cipto Mangkusumo, Soejadi, Mr. Ishak Tejokro Di Suryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa. 2. PKI sangat partai massa telah dilarang. Yang 3. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir Soekarno, Bung Karno, untuk mengorbankan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927. Beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Serikat Islam Indonesia (PSIII), Budi Utomo (BU), PNI, Pasundan Sumatera Tanen, BON, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuan dibentuknya PPPKI yaitu menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya, menyatukan organisasi, arah, serta cara bereaksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia. Partai Pratindo. Ketika Ir Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua, yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI, yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama, yaitu self-help dan non-koperasi. Pratindo semakin kuat setelah tahun 1932 setelah dibebaskan dari penjara, namun karena kegiatan yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan dan cukup ketat karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1939 Partindo bubar. Perjuangan radikal yang dilakukan oleh PKI, PI, dan PNI mulai berakhir ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI, DI. Samping itu, pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal De Jonge melakukan pengawasan yang kuat terhadap organisasi-organisasi yang ada pada masa itu. Melihat kondisi tersebut, para tokoh pergerakan mengubah garis perjuangan dari yang semula radikal dan non-koperasi menjadi moderat dan koperasi dengan menempatkan wakilnya dalam Poskrat. Salah satu organisasi yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya, Parindra. Parindra didirikan di kota Solo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fungsi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parindra adalah
insidental artinya tidak berpegangan pada asas kooperasi maupun non-kooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Luhus. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di Polkostrat adalah Muhammad Husni Tamrin. Parindra berjuang agar wakil-wakil Polkostrat semakin bertambah sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam Polkostrat cukup berhasil, terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah Inlanter menjadi Indonesier. Gerakan Rakyat Indonesia Gerindro. Gerakan Rakyat Indonesia Gerindro didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 dan oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi, Pen, dan Muhammad Yamin. Dasar tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia merdeka. Gerindro juga menganut asas insidental yang bersama dengan Parindra. Hubungan politik Indonesia (GAPI). Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik yang dipelopori oleh Sutarjo Kardohidikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggota mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut atas Prakasa Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939 dibentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Berikut ini ada beberapa alasan mendorong terbentuknya GAPI. Yang pertama, kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Jonathan M. Akbar. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.